Halo teman-teman semuanya, saya Trisma Listiani dan 5 rekan saya dari kelompok 6, yaitu ada Julia, Zaskia, Zulfadila, Bram, dan Hendrawan. Kami adalah mahasiswa dari program studi S1 Akuntansi PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi. Di sini, kami akan mencoba untuk menjelaskan mengenai audit organisasi pemerintah di Indonesia. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memberikan informasi kepada kalian semua dan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kami yaitu akuntansi sektor publik dari dosen kami Ibu Dr. Erina Sudaryati dan Bapak Fandi Prasetya SEAK M Akung. Kembali ke topik. Topik yang akan kami bahas diantaranya adalah 1. Regulasi, 2. Jenis auditor, 3. Jenis audit, 4. Proses audit. Sebelum langkah lebih lanjut, ada baiknya untuk kita mengetahui apa itu audit organisasi pemerintah. Audit merupakan pemeriksaan yang pada umumnya berada pada bagian akhir dari suatu siklus pengelolaan keuangan. Audit organisasi pemerintah secara khusus terkait dengan pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Audit dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba, seperti pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan negara, serta organisasi sektor publik lainnya, seperti yayasan, LSM, serta partai politik. Halo semua, saya Hendrawan. Di sini akan menjelaskan tentang regulasi audit. Yang pertama, ada pada Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukannya dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tanggung jawab. Tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan. Ya, saya di sini Julia Kasih akan menjelaskan jenis auditor. Jadi pada audit organisasi pemerintah atau sektor publik terbagi menjadi 2, yakni yang pertama ada auditor internal yang dilaksanakan oleh APIP atau aparat pengawasan intern pemerintah. Jadi APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern pada organisasi pemerintah yang bersifat nirlaba seperti sektor pemerintah daerah atau Pemda, BUMN, BUMD, dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan negara. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh APIP yakni kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk assurance activities atau pemberian keyakinan dan consulting activities atau konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi pemerintah, di mana pelaksanaan koordinasi dan perencanaan audit intern dilakukan oleh pimpinan APIP. Ada beberapa landasan peraturan perundang-undangan atau dasar hukum yang harus dipatuhi oleh APIP. Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah atau SPIP.
Sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya yang ketiga yakni pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor peraturan 220-M-7-2008 tentang jabatan fungsional auditor dan angka kreditnya. Dan yang terakhir, APIP harus mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART dari AAIPI, yakni Organisasi Profesi Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia. Terdapat perubahan fungsi atau peran internal auditor, di mana yang selama ini dijalankan sebagai watchdog sudah tidak sesuai lagi karena dalam memainkan perannya sebagai watchdog, internal auditor sering dipandang sebagai tukang cari kesalahan. Setiap kegiatan audit yang dijalankan seolah-olah hanya bertujuan untuk mencari temuan sebanyak-banyaknya. Di samping itu, auditor juga dianggap ahli dalam masalah pengendalian dan ketaatan atau control and compliance, namun tidak dalam urusan yang menyangkut bisnis organisasi. Sehingga dalam memberikan rekomendasi selalu menyangkut permasalahan yang dianggap sudah berlalu dan tidak mempunyai keterkaitan dengan masa depan. Oleh sebab itu, peran internal auditor diganti sebagai konsultan. Gary M. Stem pada tahun 1994 dan Norman Marks pada tahun 2001 mengemukakan pendapat yang sama, bahwa seorang internal auditor harus berubah dari sekedar memfokuskan pada kesalahan atau kecurangan ke arah pemberian rekomendasi yang efektif bagi organisasi. Maka dimulai sekitar tahun 70-an, peran auditor sebagai watchdog secara perlahan telah berubah menjadi konsultan. Selain itu, selain sebagai konsultan, ada pula sebagai seorang katalisator. Jadi auditor harus mampu memberikan jasa kepada manajemen dengan saran-saran yang konstruktif dan applicable bagi kemajuan. Yang kedua, ada auditor eksternal yang dilaksanakan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi, BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK bersifat bebas dan mandiri. BPK memiliki tugas yang begitu besar seperti memeriksa seluruh keuangan negara. Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan auditor eksternal pemerintah. Yang pertama, Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Dan Pasal 23E Ayat 2. Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua, ketentuan Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang ketiga, Pasal 9 Ayat 1 huruf E dan Pasal 31 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa standar pemeriksaan keuangan negara disusun oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Saya Zulfadila Putri Berliana di sini akan memaparkan mengenai jenis-jenis dari audit. Jenis audit diantaranya yaitu audit keuangan, audit operasional, audit kepatuhan, dan audit lainnya. Yang pertama, pada instansi pemerintah, khusus untuk laporan hasil usaha sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP, diganti dengan laporan realisasi anggaran yang memuat informasi berupa perbandingan anggaran dengan realisasinya. Pemeriksaan atas laporan keuangan itu disebut general audit atau audit keuangan, yang mana dalam hal ini merupakan jenis dari audit. Tujuannya adalah untuk menilai layak dipercaya atau tidaknya informasi yang disajikan dalam laporan tersebut.
laporan keuangan dianggap dapat dipercaya apabila informasi yang disajikan di dalamnya didukung dengan bukti yang cukup dan sah, tidak mengandung kesalahan yang dianggap penting atau material, dan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian yang kedua, yakni audit operasional, yaitu aktivitas pengumpulan dan evaluasi bukti terkait dengan kegiatan operasional tertentu untuk menilai derajat keekonomisan, efisiensi, dan efektivitas kegiatan operasional tersebut. Tidak hanya itu, audit operasional sering disebut juga dengan audit manajemen, karena aktivitas operasional tersebut selalu dikelola oleh manajemen. Selanjutnya yang ketiga, audit kepatuhan, yaitu audit yang bertujuan untuk menilai ketaatan suatu entitas atau pelaksanaan program tertentu terhadap ketentuan yang berlaku, meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan manajemen, rencana kerja dan anggaran, prosedur yang telah ditetapkan, perjanjian yang telah disepakati, dan sebagainya. Manfaat dari audit kepatuhan di samping mengetahui derajat ketaatan suatu program atau kegiatan terhadap peraturan yang berlaku, yaitu juga memberi penghargaan bagi pengelola yang taat dan menjatuhkan sanksi. Lalu yang terakhir, di lingkungan sektor publik berkembang pula beberapa jenis audit lainnya. Seperti yang pertama ada audit fiskal, yang mana adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan struktur pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pasal 1 UU KUP nomor 6 tahun 1983 berikut perubahannya. Audit kinerja atau performance audit. Ini yang kedua. Berdasarkan PP nomor 60 tahun 2008 pasal 50 ayat 2, audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomis, efisiensi, dan audit aspek efektivitas serta ketaatan dan peraturan. Audit manajerial atau managerial audit yaitu penilaian efektivitas manajemen ataupun struktur organisasi secara objektif dan independen terhadap pencapaian tujuan atau kebijakan perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu ada audit forensik atau bisa disebut dengan forensic audit, didefinisikan juga sebagai tindakan menganalisis dan membandingkan antara kondisi di lapangan dengan kriteria untuk menghasilkan informasi atau bukti kuantitatif yang bisa digunakan di muka pengadilan. Lalu yang terakhir yaitu audit kecurangan atau bisa disebut dengan fraud auditing adalah upaya untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam transaksi-transaksi komersial. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai standar audit sektor publik. Di Indonesia terdapat standar audit yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, yaitu Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP, yang mana diperuntukkan bagi auditor dalam pemeriksaan keuangan. SPAP dapat digunakan oleh auditor non-pemerintah maupun auditor pemerintah. Namun, khusus untuk standar auditing sektor publik, BPK RI telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN. SPKN berlaku bagi auditor BPK dan auditor publik independen yang bekerja keras atas nama BPK, serta aparat pengawas internal pemerintah atau bisa disingkat dengan APIP, dalam mengaudit keuangan negara atau daerah. Dalam SKPN dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017, PSP terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah PSP 100, yang mengatur tentang standar umum untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT. Yang kedua adalah PSP 200, yang mengatur tanggung jawab pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan yang mencakup perencanaan, pengumpulan bukti, pemeriksaan, pengembangan temuan pemeriksaan, dan supervisi.
Dan yang terakhir adalah PSP 300 yang mengatur kewajiban pemeriksa dalam menyusun laporan hasil pemeriksaan atau LHP untuk pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Halo semua, saya Zaskia akan menjelaskan mengenai proses audit. Bagaimanakah proses audit itu? Umumnya, proses merupakan aktivitas mengolah input menjadi output yang berguna atau memiliki nilai tambah atau disebut juga outcome. Demikian juga dengan proses audit, dapat dipandang sebagai aktivitas pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti yang mendukung informasi atau laporan yang disajikan auditor untuk meningkatkan keyakinan atau assurance bagi bahwa laporan tersebut dapat dipakai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Proses audit ini cenderung mengacu pada pengertian audit keuangan. Namun, secara konseptual, pengertian proses audit tersebut berlaku pula untuk audit kepatuhan dan audit operasional. Karena walaupun memiliki tujuan yang berbeda, sebelum melakukan analisis lebih lanjut, pada awalnya auditor perlu memastikan terlebih dahulu kebenaran nilai populasi yang terkait dengan kegiatan yang diaudit. Seperti banyaknya sumber daya yang digunakan dan hasil yang diperoleh. Setelah itu, barulah dilakukan evaluasi lebih lanjut sesuai dengan tujuan audit. Misalnya, pada pemeriksaan ketaatan atas ketentuan pengadaan barang dan jasa, kegiatan audit dimulai dengan pengumpulan data mengenai frekuensi, volume, dan nilai pengadaan yang akan diuji. Setelah itu, barulah dilakukan pengujian mengenai ketaatan prosedur pengadaan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau, pada pemeriksaan operasional pemberian salah satu jenis perizinan, auditor terlebih dahulu mengumpulkan informasi mengenai volume dan nilai pendapatan retribusi dari pemberian izin tersebut. Setelah itu, barulah melakukan pengujian mengenai keekonomisan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan operasional pemberian izin tersebut. Halo semua, saya Bram. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses-proses dari audit internal di organisasi pemerintahan. Setelah mendengarkan penjelasan teman-teman saya sebelumnya, maka penghujung dari topik ini adalah penjelasan mengenai proses-proses audit internal di organisasi pemerintahan. Yuk kita cari tahu. Persiapan penugasan audit adalah proses awal dalam pelaksanaan sebuah proses audit internal. Nah, dalam tahap ini dimulai dengan penunjukan tim yang akan terlibat dalam suatu penugasan audit internal. Hal ini dilakukan dengan maksud agar tim yang melaksanakan tugas di suatu unit mempunyai payung hukum yang kuat bahwa tim tersebut melaksanakan audit atas perintah dari atas dan bukan karena kehendak pribadi. Nah, proses yang kedua dalam melakukan audit pendahuluan. Proses ini merupakan proses yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai risiko dari suatu unit yang akan diperiksa. Nah, dalam pelaksanaannya, audit pendahuluan dapat dilakukan dengan sejumlah teknik audit. Penggunaan berbagai teknik audit tersebut dimaksudkan agar tercapai kombinasi optimal dari berbagai upaya untuk memperoleh dan menganalisis informasi yang relevan dengan penilaian risiko secara efisien dan efektif. Selanjutnya, tentu saja hal yang dilakukan adalah pengujian. Apabila pada tahap sebelumnya, auditor berusaha untuk mengumpulkan informasi, maka pada tahap pengujian, auditor akan melakukan pengujian untuk menemukan bukti-bukti yang mendukung informasi yang telah ditemukan. Bukti yang dicari oleh auditor adalah bukti-bukti audit yang cukup, kompeten, relevan, dan catatan-catatan penting lainnya. Keempat adalah penyelesaian penugasan audit. Tahap ini merupakan tahapan terakhir dari proses pekerjaan lapangan. Di tahap ini, auditor mematangkan berbagai temuan yang telah dirangkum selama proses pekerjaan lapangan. Di sini auditor memperoleh keyakinan yang memadai bahwa temuan yang dirangkumnya telah dijalankan sesuai prosedur, objektif, dan independen. Tahapan akhir dari pekerjaan lapangan disebut juga dengan exit meeting. Exit meeting ini dilakukan dengan tim memeriksa menyampaikan pokok-pokok hasil pemeriksaan kepada pimpinan instansi ataupun unit kerja yang diperiksa ataupun yang mewakili. Pada kesempatan ini, auditor juga membicarakan tentang pemantauan pelaksanaan dan rekomendasi-rekomendasi yang telah disepakati.
Selanjutnya, bagian paling terakhir dari proses audit internal ini adalah pelaporan dan penindaklanjutan. Setelah selesai melaksanakan pengujian di lapangan, maka berdasarkan dokumentasi kertas kerja audit, mulai dari perencanaan hingga persiapan audit, sampai dengan temuan dan rekomendasi yang sudah mendapatkan tanggapan, maka selanjutnya yang dilakukan adalah menyusun sebuah laporan hasil audit, di mana laporan hasil audit ini akan disusun bersama dengan ketua tim dan anggota-anggota tim auditnya, sehingga laporan audit yang dihasilkan adalah laporan audit yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diperiksa dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang nantinya akan menggunakan laporan audit internal itu tersebut. Nah, kita telah sampai di akhir dari video ini. Sebelumnya, saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembuatan video ini, mulai dari Bapak Ibu dosen, serta kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Saya Clementon Brametsa, mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Bye-bye.